Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Wa lahu ma sakkana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Huwa yuhyi wa yumit wa yu'ti wa yamna' wa yahfadhu wa yarfa' wa yu'izzu wa yudhil wa yahdi wa yudhil. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Isnin tanggal 26 bulan Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 September 2020. Kita sehat walafiat, dapat kembali berkumpul bersama. Kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah setiap kesempatan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa menyembuhkan saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan sakit, diangkat segala penyakitnya, disembuhkan dengan kesembuhan yang permanen, kesembuhan yang tidak akan kambuh-kambuh lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pagi tadi, subuh tadi kita mengisi kajian di Masjid Al-Jihad. Kita berbicara tentang nasihat indah, nasihat yang baik dari seorang Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bernasihat tentang 4 macam nasihat. Itu yang kita angkat dan kita tidak selesai pagi tadi, dan kita berjanji untuk meneruskan pada kajian malam ini. Apa di antara nasihat-nasihat Ibnu Mas'ud itu adalah la tusyrik billahi syai'ah. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Nasihat yang kedua, wazalal Qur'an haitsu zala. Berjalanlah bersama Al-Quran kemana aja tujuan perjalanan kita. Artinya, jangan Al-Quran itu dipisahi. Jangan Al-Quran itu dijauhi. Nasihat yang ketiga, وَمَنْ جَاءَكَ الْحَقِّ فَأَقْبَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا. Jika datang kebenaran kepadamu, maka terimalah kebenaran itu. Sekalipun yang menyampaikan kebenaran itu orang yang tidak kamu sukai.
sekalipun yang menyampaikan kebenaran itu orang yang jauh darimu. Nasihat yang keempat, wa man ja'akal batil, apabila datang orang membawa kebatilan, fardudhu alaihi, maka tolaklah kebatilan itu. Wa in kana habiban qariban, sekalipun yang membawanya itu orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, dan orang yang dekat denganmu. Indah sekali nasihat ini. Nasihat yang disampaikan oleh sahabat senior. Kenapa dikatakan Ibnu Mas'ud itu sahabat senior? Karena beliau urutan yang ke-6 masuk Islam. Jadi hanya 6 orang masuk Islam, Ibnu Mas'ud yang ke-6. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Perawakan kurus, kulitnya hitam. Maaf, badannya pendek. Setiap hari ketenteng-petenteng membawa terompah Rasul, melayani Nabi. Tapi namanya tercatat dalam ayat 100 surah At-Taubah sebagai penghuni surga. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bihsan. Dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah meridainya. Dan mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menyiapkan, menyediakan surga kepada mereka yang mengalir sungai-sungai. Siapa orang yang pertama masuk Islam? Kalangan muhajirin dan ansar. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Dia orang yang pertama masuk Islam dari penduduk kota Makkah. Bukan itu aja. Dia orang yang pertama hijrah ke Habasyah. Pada saat Nabi mengutus 11 orang sahabatnya hijrah ke Ethiopia. Di sana ada Abdullah ibnu Mas'ud. Setelah itu dia hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Dan dia hidup 20 tahun lebih setelah Nabi wafat. Nabi pernah menyatakan, khuzil Quran bi arba'ah. Ambillah Al-Quran kepada 4 orang. Kepada siapa 4 orang itu? Yang pertama, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua, kepada Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, kepada Mu'az bin Jabal. Dan yang keempat, kepada Salim, budaknya Abu Huzaifah. 4 nama ini disebut oleh Rasul sebagai orang yang memiliki ilmu Al-Quran yang luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ambil Al-Quran kepada 4 orang ini. Kepada Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu di antaranya. Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Lebih daripada 40 ayat bacaannya. 41 ayat. Tidak banyak sahabat yang membaca Al-Quran di hadapan Rasul. Karena tidak ada yang bisa menandingi bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada satu saat, Iqra' alayya Al-Quran, kata Nabi. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Sahabat yang rendah hati, sahabat yang sangat takut kepada kemarahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia mencintai apa yang dikatakan. Iqra' alaika wa alaika unzil. Engkau menyuruh aku membacakan, wahai Rasul, padahal Al-Quran itu kepadamu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan kepadamu, kenapa aku disuruh membacakan Al-Quran itu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini astahi idza sami'ahu min ghairi. Aku senang mendengar bacaan selain daripada bacaanku. Dia baca Al-Quran
sambil menundukkan kepala. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 10, ayat 20, ayat 40. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Panjang Pak kalau pian buka surah An-Nisa itu. Ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu baru satu ayat. Baru satu ayat. Ayat ini masyhur dibaca oleh penghulu pada saat khutbah nikah karena di dalamnya bercerita tentang pernikahan umat manusia. 41 ayat Nabi membaca, Abdullah bin Mas'ud membaca, hatta iza balagot, sampai kepada kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, sampai kepada ayat 41. Kemudian rafa'a ra'si aw ghamrati rajulun ila zambi, pada saat bahuku, pundakku disentuh oleh salah seorang sahabat yang lain, maka aku mengangkat kepala. Setelah aku mengangkat kepala, parafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasilu. Aku lihat pipi Nabi sudah basah dengan air mata yang berlinang. Aku digawil oleh sahabat yang lain pada saat sampai membaca pada ayat 41 surah An-Nisa. Pundakku disentuh, rupanya 40 ayat membaca berturut-turut dengan kondisi menunduk. Ikram di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahuku disentuh dan aku angkat mukaku. Fara'aitu dumu'ahu tasilu, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku lihat pipi Nabi ini sudah basah dengan air mata. Kenapa? Karena Nabi menghayati dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Bisakah kita ikut menangis juga apabila Al-Quran dibaca? Bisa. Bisa. Jangan beku air mata kita. Cairkan air mata kita pada saat mendengar ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa'abku. Bacalah Al-Quran sampai kamu menangis. Tidak jarang kita mendengar imam yang terbata-bata membacanya padahal lancarnya luar biasa. Karena bacaan itu berbenturan dengan desakan hati sehingga air mata meleleh. Pada saat mengangkat bacaan cerita-cerita nikmatnya surga dan cerita-cerita dahsyatnya api neraka. Kenapa? Karena air mata takut kepada Allah sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yalijunna rajulun baka min hasyatillah hatta ya'udul laban fid dara. Tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, seperti tidak mungkinnya air susu itu kembali lagi ke dalam susunya. Maaf, memang itu juga ngarannya kan terpaksa ulun sambat. Tidak mungkin air susu yang sudah keluar dari ibu untuk dikembalikan. Seperti itu, tidak mungkin orang yang menangis takut karena Allah untuk disentuh oleh api neraka. Ujar Ka'bul Akhbar, seorang ulama Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam maksudnya. Ka'bul Akhbar itu ulama Yahudi hidup pada zaman Nabi tapi belum masuk Islam. Justru hidayah itu datang pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, dia masuk Islam. Jika dia masuk Islam di zaman Rasul, dia menjadi sahabat Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, baru dia mendapat hidayah, masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Dia pelajari Islam itu dengan baik, tapi dia tidak menjadi sahabat Nabi. Dia menjadi tabi'in. Seorang senior tabi'in. Karena apa? Karena dia hidup pada masa Rasul, tapi belum Islam pada waktu itu. Tulisannya, nasihatnya sampai kepada kita, sampai Ka'bul Akhbar berkata, apa? La'an abaka min hasyatillah patasilu dumu'i ala wa jannati ahabu ilayya min antasaddaka biwazani zahaban.
Aku menangis karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai. Menangis takut kepada Allah, fatasilu dumu'i, sampai membasahi pipiku tangisan itu. Lebih kusukai daripada aku bersedekah emas sebesar badanku. Artinya kan ada ukurannya lagi tuh berapa besarnya. Saking mahalnya harga air mata. Harga air mata. Ka'bul Akbar, seorang ulama tabi'in yang masuk Islam setelah membuka kitab yang ditinggal oleh bapaknya. Ibnu Abbas bercerita tentang keislaman Ka'bul Akbar setelah membuka kitab yang ditinggal oleh bapaknya dan disegelnya. Kitab-kitab yang ditinggal oleh bapaknya terbuka, tapi ada satu kitab yang disegel, seolah-olah tidak boleh membukanya. Bapaknya meninggal dan dia buka, ternyata di dalam kitab itu bercerita tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Jamaah rahimakumullah. Apa nasihat Ibnu Mas'ud itu? La tusyrik billahi syai'ah. Jangan menyekutukan Allah dengan seorang jua pun. Jangan syirik kepada Allah dengan apa aja. Syirik itu apa? Meletakkan sesuatu sederajat dengan Allah. Ulama menyebutkan syirik itu dua macam. Syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Bisa juga syirik akbar ataupun syirik asghar. Yang paling nyaman dipaham syirik besar dan syirik kecil. Tapi kecil-kecil syirik jangan dianggap enteng. Jadi ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik besar. Apa syirik besar itu? Menganggap percaturan alam ini dapat dilaksanakan oleh selain Allah Ta'ala. Ini syirik akbar namanya. Menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Padahal Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya. Tapi orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengatakan adanya makhluk yang bisa mengatur alam semesta selain daripada Allah, atau adanya kekuasaan makhluk yang bisa merubah ketentuan Allah Ta'ala, ini syirik akbar namanya. Banyak syirik akbar ini dialamatkan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran tentang syirik akbar yang pernah disampaikan oleh kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasran wa qad adallu katsiran. Surah Nuh ayat 23. Apa kata mereka? Mereka berkata, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Kalau Tuhan-Tuhanmu itu berarti Tuhannya dua kali menyambat. Artinya lebih daripada satu. Siapa yang mereka? La tazarunna waddan. Jangan engkau tinggalkan berhala yang namanya Wad. Wala suwa'an. Jangan meninggalkan berhala yang namanya Suwa'. Wala yaghutha. Berhala yang namanya Yaghus. Wa ya'uqa. Berhala yang namanya Ya'uq. Wa nasra. Dan berhala yang namanya Nasar. Nasar pakai sin. Kalau orang kita banyak namanya Nasar, itu pakai sod. Kalau Nasar pakai sin, itu nama berhala. Tapi Nasar pakai sod, itu kemenangan artinya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi jangan keluar pada masjid ini ada orang yang ngaran Nasar, nama ente berhala. Salah, kita kan udah tahu aksaranya. Amoksidin. Nasar, namanya bagus. Nun, sot, ro. Kalau di sini, Nasar. Ya,
Nasr. 5 berhala. Jangan tinggalkan 5 Tuhan kita, kata mereka. Padahal siapa berhala ini? Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang soleh sebelumnya. Nama-nama orang soleh sebelumnya. Sebelumnya bukan diberhalakan. Tapi mereka merasa tidak puas saja tanpa memanggil nama-nama orang soleh mereka setelah orang solehnya wafat. Artinya kesyirikan besar ini bersumber dari apa para jamaah sekalian? Bersumber daripada ghulu. Apa ghulu itu? Penghormatan yang berlebih-lebihan dari status kemanusiaan. Manusia dihormati sederajat dengan Tuhan. Itu namanya ghulu. Ghulu ini berbahaya. Pada saat orang yang dihormati habis-habisan itu wafat, makin terjadi kesesatan. Ini terjadi pada zaman Nabi Nuh. Terjadi pada zaman Nabi Nuh. Akhirnya ulama-ulama, 5 ulama ini dia bentuk berhala. Dia namai nama orang-orang yang dia sayangi itu. Namanya siapa? Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ada lagi berhala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan syirik akbar. Apa berhala itu? Allah sebutkan di dalam surah An-Najm ayat 19 ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Apakah patut kamu, hai orang yang syirik kepada Allah, untuk menuhankan Lata, Uzza, dan Manat? Pantaskah berhala yang tidak pernah bergerak kalau kada digerak? Berhala yang selamanya senyum kalau dibentuk seperti orang senyum? Pantaskah kamu sembah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadinya kesyirikan besar. Kesyirikan besar seperti ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, wayah ini memang tidak menyembah berhala. Kita takut juga mewaspadai syirik rububiyah ini. Tapi seolah-olah ada di antara makhluk ini yang menandingi Allah atau merubah ketentuan Allah. Di dalam ayat 34 surah Luqman. Bismillah. Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. Surah Luqman ayat 34. Kalau pian hendak mencari yang lakas ketemu tuh ambil paling ujung. Karena Luqman sampai 34 ayat aja. Paling ujung surah Luqman. Apa ayat ini menjelaskannya? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang paling tahu tentang kiamat itu kapan terjadi. Wa yunazzilul ghais. Allah yang menentukan hujan itu turun. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengerti janin yang ada dalam kandungan, laki-laki atau perempuan. Dan asbabun nuzul ayat ini. Laki-laki datang kepada Rasul bertanya tentang kandungan istrinya. Ya Rasulullah, yang dikandung oleh istri saya itu laki-laki apa perempuan? Pertanyaan yang salah sasaran. Bertanyanya kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi tidak tahu, Nabi tidak diberitahu oleh Allah. Maka Nabi menjawab tidak tahu. Turun ayat ini. Yang artinya apa? Bertanya tentang bayi yang ada dalam kandungan. Jangan lawan Nabi, bertanya kepada Allah. Karena Allah lebih mengerti. Mungkin terbayang di hati pian. Kayak apa kalau dokter kandungan? Kemudian direkamnya lewat apa itu? OSG. Kelihatan di rekamannya mencungol. Hendaklah dipadahkan bebinian. Kelihatan.
Apakah ini termasuk yang terlarang? Tidak, ini ilmu. Ini tidak tebak-tebakan, ini nyata. Sekalipun tetap ketetapan Allah mampu merubah itu. Tidak terlarang. Nang terlarang tuh nang tebak-tebakan. Datang Ustaz Masudi, anak ulun dalam rahim bini ulun tuh lakian apa binian? Toho ulunnya malah meramal. Nikahnya apabila siapa penghulunya, tuhuk bana orang mencari akan data itu. Akhirnya apa? Insya Allah anak ikam, amun kada laki-laki atau bebinian. Disumpahinya ulun. Karena kalau diramal-ramal itu. Karena kalau diramal-ramal. Allah yang mengerti tentang janin. Hari ini kita tahu. Karena ada ilmu, ada sains dan teknologi yang kita syukuri. Tapi kada boleh sombong. Karena apa? Tidak pernah ada kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang akan kita ambil pada ayat ini adalah pernyataan Allah. Wa yunazzilul ghaiz. Allah yang menentukan hujan itu turun dan di mana turunnya hujan. Beredar di tengah masyarakat kita. Ada pawang hujan yang mampu memindahkan hujan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 34 surah Luqman yang menetapkan turunnya hujan siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan turunnya hujan dan di mana hujan itu turun. Ada pawang yang mampu menggeser, harusnya turun di ar-rahim hujan, dipindahnya ke sungai Andai sana. Artinya apa? Pawang ini mampu merubah keputusan Allah. Ini syirik akbar namanya. Syirik besar. Kada usah bapak pawangan, Pak. Apabila hujan disyukuri, itu rahmat Allah, dan kita tidak boleh kesal apa yang Allah kirimkan kepada kita, baik musim hujan ataupun musim panas. Ada ini satu kemusyrikan. Mengambil hak Allah, Allah yang menentukan hujan, ada pawang yang mampu mengirim hujan ke daerah lain. Oh, tapi memang nyata, hati-hati tipu daya setan. Nyata terjadi, mendungnya di Kayu Tangi, hujannya di sungai Andai. Memang Allah kan hendak menurunkan di Kayu Tangi. Jadi hati-hati akidah kita. Hati-hati kemusyrikan yang selalu datang kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 22. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Katakan, kata Allah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain daripada Allah. Coba panggil yang kamu anggap Tuhan selain daripada Allah. Siapa? Lata, Uzza, Manat. Yang apa? La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wal ardh. Tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Misqala dzarrah, seumpama benda yang paling kecil. Tidak memiliki kekuasaan sedikit pun berhala itu pada langit dan bumi. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum fiha min syirkin." Dan sama sekali kada ada saham berhala-berhala itu umpat menjadikan langit dan bumi. Kada ada. Kalau bang Allah angkat tangan pada saat langit yang ke-6, ayo buah nikam, selesaikan langit yang ke-7. Kada ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini kita sampaikan agar akidah kita tidak masuk dalam paham-paham syirik besar. Agar tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Kada ada saham. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat pimpinan Bani Saqib, satu kabilah yang besar di Taif, tahun ke-8 Hijriah, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasul, kami masuk Islam." Orang-orang Taif berbondong-bondong masuk Islam, termasuk mereka yang melempari Nabi dengan batu pada 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah kan Nabi datang ke Taif.
Sebelum hijrah ke Madinah, ke Taif dulu. Nabi berharap disambut baik, tapi tidak. Nabi diusir, Nabi dilempar dengan batu, berdarah-darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menawari, malaikat aja mengambilkan hati. Ujar Jibril, amun pian izinkan wahai Rasulullah untuk membalikkan gunung ini. Kami lemparkan gunung ini ke penduduk Taif dan mereka mati semuanya. Saking marahnya Jibril melihat Nabi berdarah-darah, ingin mengajak kepada kebaikan, kepada Allah, tapi diusir, dilempar. Mulia benar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, jangan lakukan itu. Aku masih berharap nanti keturunan mereka tidak ada yang menyekutukan Allah nangka ini. Aku masih berharap juriat mereka taat kepada Allah Ta'ala. Coba Pak. Kesabaran dakwahnya Nabi berbuah, tapi buahnya berapa? 11 tahun setelah itu. Tahun ke-8 Hijriah, musuh-musuh orang-orang Taif yang memusuhi Nabi, melempari batu itu masuk Islam. Anak cucunya masuk Islam. Datang pemimpinan kabilahnya, kami masuk Islam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat dihadapkan kepada sesuatu yang menyekutukan Allah, Nabi tegas. Kenapa? Karena pemimpin Bani Saqif ini meminta, ya Rasul, dalam 3 tahun ke depan setelah kami masuk Islam, biar dulu berhala kami yang namanya Uzza, berhala yang terbesar, sesembahan orang Bani Saqif, jangan dihancurkan dulu. Nah, dengan ini Nabi tegas. Tidak, kata Nabi, harus kita hancurkan. Kalau kada 3 tahun ya Rasul, 2 tahun jangan dihancurkan. Tidak, kita hancurkan, kata Nabi. 1 tahun ya Rasul, tidak. 1 bulan setelah ini jangan dihancurkan. Tidak, hancurkan sekarang. Nabi tegas dengan kemusyrikan. Hancurkan berhalanya sekarang. Kata pemimpin Bani Saqif, saya serahkan kepadamu, hai Rasul. Utuslah sahabatmu ke Taif. Hancurkan berhala-berhala itu. Nabi memutus Khalid bin Walid bersama rombongan. Misi khusus penghancuran berhala. Penghancuran berhala. Kenapa? Ini yang membawa kepada syirik akbar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertoleransi sedikit pun dengan yang namanya kemusyrikan. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi, wazalal Quran haitsu zala. Berjalanlah bersama Al-Quran kemanapun tujuan perjalananmu. 2 pengertian. Yang pertama, Al-Quran jangan dipisahi kemana aja kita safar kita, pergi kita. Yang pertama. Yang kedua, berpeganglah pada tuntunan Al-Quran dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, membawa kepada manusia dari jalan yang paling lurus. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka pahala yang besar. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim harus menjadi bacaan favorit kita. Sayangilah anak cucu kita yang sudah ada Al-Quran 1 juz, 2 juz, 10 juz, bahkan 30 juz di dalam dadanya. Karena Allah menyayanginya. Nabi memerintahkan untuk menghormatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Rasul bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada keluarganya. Manusia yang menjadi keluarga Allah. Sahabat bingung. Ada manusia menjadi keluarga Allah. Qalu ya Rasulullah manhum. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang menjadi keluarga Allah Ta'ala itu?
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa hassatah." Mereka itu yang menjadi keluarga Allah Ta'ala itu ahli-ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, wa khassatuhu, dan mereka orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Rasul mengatakan, hafiz Al-Quran orang yang istimewa di sisi Allah. Berbahagialah rumah kita jika ada di dalamnya satu yang hafal Al-Quran, apalagi dua, apalagi tiga. Maka itu yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita. Alim waladakal Quran. Ajari anakmu Al-Quran. Wal Quran sayu'allimuhu kulla syai'. Dengan Al-Quran itu akan mudah ilmu-ilmu yang lain akan masuk. Ini anak kita jajali ilmu yang lain sejak kecil sebelum mereka mengenal Al-Quran. Al-Quran kenalkan pertama kali. Dengan anak kita mengenal Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain akan dimudahkan masuk ke dalam jiwa anak kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. As-siyamu wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran itu kedua-duanya ibadah yang akan memberikan syafaat. Nasihat yang ketiga. Wa man ja'akal haq fa aqbala minhum wa in kana ba'idan baghidan. Jika ada orang yang membawa berita yang baik, membawa kebaikan, terimalah kebaikan itu sekalipun yang menyampaikannya ba'idan, jauh darimu. Baghidan, kamu kada tepi ka tujuh. Nang tukang sampaikan tuh kita kada tepi ka tujuh lawan orangnya. Tapi yang disampaikannya itu baik, terimalah kebaikannya. Terima kebaikannya. Apalagi yang berhubungan dengan kitabullah, berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian rahimakumullah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Dakhalat alayya ajuzani min ujuzil jannah, ujuzil Madinah." Telah masuk ke rumahku dua orang wanita tua, wanita Yahudi Madinah. Wanita Yahudi Madinah masuk ke rumahku, kata Aisyah. Faqalat li, maka keduanya berkata kepadaku. Apa katanya dua wanita Yahudi yang tua itu? Inna ahlal kuburi yu'adzibuna min kuburihim. Kata Yahudi itu. Wahai Aisyah, sesungguhnya ahli kubur itu diazab dan disiksa dalam kubur mereka. Diazab dan disiksa dalam kubur mereka. Tapi Aisyah alergi menerimanya. Karena yang menyampaikannya siapa? Yahudi. Apa? Fakazzabatuhuma. Aku dustakan berita yang dibawa oleh keduanya. Karena aku terima beritanya. Karena yang membawa berita ini siapa? Yahudi. Walam un'im an usaddiquhu, maka dia tertarik aku untuk membenarkan. Kada tertarik. Fakharajata wa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya meninggalkan rumahku. Keluar dari rumahku. Dia keluar dari rumah, pada wa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk. Nabi datang. Setelah Nabi datang, faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa zakartulah. Wahai Rasul, tadi ada dua orang perempuan tua, orang Yahudi. Aku menceritakan kepada Nabi, kata Aisyah, peristiwa itu. Dia mengatakan kepadaku, orang di kubur itu ada yang disiksa. Tapi kata Aisyah, aku tidak menerimanya. Aku tolak ceritanya. Karena dia Yahudi. Faqala, maka Nabi berkata, Sodaqota, keduanya benar, wahai Aisyah. Benar keduanya itu, annahum yu'adzibuna azaban, bahwa mereka akan disiksa dengan satu azab, tasma'uhumul bahaim, yang binatang, hewan mendengar siksa itu. Jadi siksa itu
didengar oleh binatang, didengar oleh hewan, oleh ayam apapun mendengarnya. Jika manusia ini mendengar siksa orang yang dikubur, maka tidak ada yang meninggalkan ibadahnya seorang jua pun. Tapi yang didengarkan itu bahaim, binatang. Seperti apa? Kambing, sapi, dan seterusnya. Mereka mendengar orang yang dikubur itu disiksa. Kullama pamara'aitu ba'da salati Allah ta'awaza min azabil qabri. Aku lihat setelah itu, setiap selesai solat, setiap akhir solat, selalu Nabi berdoa agar berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nasihat yang keempat, wa man ja'akal batil fardudhu. Apabila ada orang membawa sesuatu yang batil, tolaklah. Wa in kana habiban qariban, sekalipun yang membawanya itu orang yang kamu sayangi. Qariban, keluarga dekatmu, keluarga yang dekat, membawa tapi kebatilan, tolak. Manusia sering terperangkap kepada kebatilan karena sungkan menolak yang membawa itu orang yang akrab, membawa itu orang dekat. Jika kebatilan, tolaklah. Sekalipun keluarga dekat. Jika kebenaran, terimalah. Sekalipun kita kada tepi ketujuh lonang menyampaikan. 4 nasihat yang indah sekali. Jangan menyekutukan Allah. Apabila berjalan kemanapun, jangan lupa membawa Al-Quran. Ambillah kebaikan dari siapapun datangnya. Tolaklah kebatilan, sekalipun disampaikan oleh orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.